Bapak, kami mengucap syukur kalau sampai siang ini kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk bisa mendengar sebagian firman-Mu. Ini semua anugerah, kasih karunia, kemurahan yang Kau berikan Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu Bapak, biar vitamin yang hamba-Mu sampaikan ini bisa menjadi kekuatan buat setiap kami Bapak. Biar anak-anak-Mu hari ini untuk berhenti bersungut-sungut. Karena kami tahu bahwa di dalam kehidupan kami ada sesuatu yang jauh lebih baik di depan Tuhan. Ketika kami bersungut-sungut, kami tidak menikmati janji Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau melawat setiap kami pada siang ini di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya ya. Kita percaya bahwa hari ini saya akan bukakan bagaimana saudara dan saya hari ini satu rahasia. Kalau saudara tahu hidup saudara itu selalu ada yang namanya hari-hari ini ya. Waktu Tuhan berikan saya 3 kata ini dan saya flashback, ternyata benar loh saudara. Tuhan itu memberikan saya apa yang Tuhan katakan di masa pandemi. Bentar, ada telepon ya. Saya diberikan Tuhan 3. Bentar, ada telepon saudara, maaf ya. 3 kata yaitu door prize ya, surprise dan mujizat. Tahun lalu ya, beberapa saat yang lalu saya sudah bahas. Hari-hari ini kenapa Tuhan mau kita jangan bersungut-sungut? Karena dibalik semua hal yang buruk, itu saudara tahu Tuhan itu sediakan apa? Yang pertama, door prize. Ya, door prize itu artinya sesuatu kejutan yang saudara tidak pernah pikirkan, tiba-tiba hari ini saudara dapat. Saudara tangkap ya. Kalau surprise itu apa? Apa yang tidak pernah saudara lihat, apa yang tidak pernah saudara dengar, apa yang tidak pernah terpikir dalam hidupmu, saudara nikmati hari ini. Itu surprise. Mujizat itu apa? Selama bertahun-tahun saudara tidak tahu jalan keluarnya kayak apa. Tapi tiba-tiba, oh Tuhan buka jalan, oh cuman begitu aja ya. Nah itu mujizat. Makanya hari ini tema ini saya ambil berhenti untuk bersungut-sungut ya. Nanti di akhir proses bagaimana di akhir firman saya akan bersaksi bagaimana Tuhan memberikan saya door prize, surprise dan banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Nanti salah satu ya. Saudara lihat nanti apa yang Tuhan lakukan dengan mengucap syukur. Hari ini saya buka satu kebenaran ya. Kita jujur, kita ini sering bersungut-sungut karena kita banyak menuntut Tuhan. Orang banyak bilang gini, mana sih berkat, mana sih berkat. Coba saudara lihat di Galatia 3 ayat 29 ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, Galatia 3 ayat 29 yang berkata gini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Saudara, kalau saudara sadar firman ini, saudara dan saya adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Saudara banyak menuntut Tuhan janji-janjinya. Tapi saudara dan saya adalah orang yang harus punya satu tekad seperti Abraham. Abraham itu bisa menikmati janji Allah melewati banyak ujian saudara. Dia harus keluar dari zona nyaman, keluar ke negeri yang tidak tahu kemana dia tuju. Dia harus punya kerelaan untuk mengorbankan hartanya satu-satunya yang sangat dicintai, yaitu anaknya. Waktu ada ujian itu, bagaimana sikap Abraham? Dia rela, ya. Saudara tahu Abraham itu adalah orang yang taat. Hari ini, sudahkah dalam hidup saudara dan saya? Kalau saudara kepingin pasti menikmati janji Allah, karena saudara dan saya keturunan Abraham, saudara sudah taat enggak? Saudara sudah setia enggak? Saudara sudah rela enggak berkorban buat Tuhan? Kalau 3 ini belum, jangan banyak nuntut Tuhan. Sudahlah, ngucap syukur. Mungkin hari ini hidupmu belum mengalami janji-janjinya Abraham. Itu karena saudara dan saya masih di dalam proses supaya makin taat. Hidupnya makin berkenan. Hidupnya hari ini makin rela. Lihat ya saudara, waktu Abraham tidak segan-segan lagi mempersembahkan kebanggaan yang dicintai. Apa sih berkat Abraham? Dia dikaruniakan berkat saudara.
Malaikat datang dan dia berkata, berkat yang luar biasa itu yang diberikan. Abraham hari itu juga menikmati apa, saudara? Keturunannya diberkati. Bahkan Abraham dipercaya perkara yang besar. Makanya hari ini yuk ucap syukur ya, karena kita pasti itu menikmati janjinya Abraham. Karena saudara dan saya adalah anak. Ya, yuk kita buka bagaimana hari ini ya. Ada banyak orang, satu hal yang Tuhan berikan hikmat buat saya. Saudara tahu kenapa orang benar jangan bersungut-sungut? Ya, orang banyak bilang gini, Bu, saya ini sudah hidup benar. Saya lihat ya, orang benar, orang taat Bu Eli. Hari-hari ini dihajar habis-habisan Bu Eli. Makin taat jalan hidupnya makin sulit Bu Eli. Makin saleh makin sulit Bu Eli. Satu hal saya sudah bahas. Saudara percaya dalam hidup ini ada 4 kategori ujian. Seperti ujian apa? Ujian kebanggaan. Ya, saya sudah bahas. Ujian kemurnian iman. Ujian kekudusan, ya. Yang keempat, ujian kesetiaan. Waktu saya dapat rema ini, saya cuman merenungkan dan Tuhan bilang gini, engkau lihat Ayub itu hambaku yang saleh, taat, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu orang yang luar biasa enggak, saudara? Saleh, takut Tuhan, taat, menjauhi kejahatan. Orang yang luar biasa enggak, saudara? Orang luar biasa, jelas. Dan orang-orang yang bisa menggenapi kebanggaannya Tuhan, ujian kebanggaan, gak mungkin orang yang biasa-biasa. Coba orang yang biasa-biasa diberi ujian seperti Ayub, kuat gak saudara? Ada berapa banyak hari ini pengerja, pelayan Tuhan yang hidupnya sudah mulai marah sama Tuhan, protes, ngambek sama Tuhan, keluar dari prosesnya Tuhan. Terbukti kan, ada banyak rumah tangga yang cerai hari ini. Ada banyak suami istri yang pelayanan hari ini saling adu maki-maki. Hanya karena tidak kuat dalam satu rumah, tidak bisa penguasaan diri yang baik. Saat diuji di dalam satu rumah 24 jam, ternyata mereka berakhir dengan perceraian, bukan berakhir dengan kemuliaan Tuhan. Saudara lihat, ada banyak hal. Saya cuma mikirkan hari itu, iya ya, ternyata Ayub itu luar biasa. Waktu Tuhan bilang gini, lihat Ayub ya, iblis, waktu Tuhan bilang gini, iblis ini loh orang kebanggaanku, uji, cobai dia, tapi satu, nyawanya jangan. Waktu Tuhan izinkan semua ini, Ayub lulus enggak ujian kebanggaannya? Lulus, saudara, lulus. Ayub lulus enggak dalam ujian kemurnian imannya? Lulus. Makanya Ayub berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya dia menguji aku, dia akan munculkan aku untuk murni seperti emas. Ayub lulus enggak kesetiaannya? Lulus, saudara. Kekudusannya lulus enggak? Lulus. Tetap saleh, tetap taat. Hari ini pastikan yuk kita mengucap syukur, jangan bersungut-sungut di dalam keadaan yang terberat. Karena Tuhan sedang menggenapi 4 ujiannya ini loh saudara. 4 ujian ini saudara harus lulus, makanya jangan bersungut-sungut. Amin. Nanti saudara jangan banyak nuntutnya gini. Yang 2 kali lipat yang diminta. Yang diminta janji Abraham mana? Tapi tidak mau melewati ujiannya Abraham, tidak mau melewati ujiannya Ayub. Yang saudara klaim janji Tuhan buat Abraham 2 kali lipat seperti Ayub. Lah kok enak saudara? Kita hari ini yuk belajar mengucap syukur. Jangan seperti kehidupan bangsa Israel. Ya, saudara lihat Mas di Bilangan 14 ayat 11 sampai 12. Apa akibat kalau saudara suka bersungut-sungut? Rugi saudara. Yuk kita lihat supaya cepat ya. Saya berusaha untuk cepat kan ini waktunya. Kalau tidak keburu, saya akan lanjutkan besok saya yang akan khotbah. Ini ayat sangat penting dan saya harus bahas satu persatu. Yuk kita lihat. Bilangan 14 ayat 11 dan 12. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi jadi bangsa Israel ya? Hari itu karena ada 12 pengintai ya yang membawa fakta, hari-hari ini fakta yang menunjukkan bahwa negeri ini adalah orangnya besar-besar sulit rasanya. Nggak bisa ya. Saudara lihat
Akibatnya bangsa Israel bersungut-sungut karena fakta yang terjadi, yang dia dengar itu melemahkan imannya. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi Yosua dan Kaleb akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripada mereka. Karena Yosua dan Kaleb tidak mempercayai fakta, tidak mempercayai apa berita buruk yang dia dengar. Tapi dia lebih hari itu tidak bersungut-sungut, dia bersyukur karena dia percaya kepada Tuhan. Saudara tahu, orang yang bersungut-sungut di kacamata Tuhan, lihat ayat itu berkata apa? Sedang menista atau memberontak kepada Tuhan. Orang yang bersungut-sungut melihat fakta buruk, mendengar berita buruk, sama saja orang yang tidak percaya. Makanya Tuhan berkata, berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Itu berarti orang yang bersungut-sungut di mata Tuhan sedang meragukan Tuhan. Yang ketiga, orang yang bersungut-sungut itu menjengkelkan hatinya Tuhan sampai Tuhan marah. Tuhan bilang gini sama Musa, aku akan pukul dengan penyakit sampar. Saudara berharap hasil masalahmu jadi baik, tapi karena saudara gagal untuk mengucap syukur, saudara bersungut-sungut, akibatnya saudara hari ini yaitu mengalami masalah yang jauh lebih buruk. Masalahmu tidak lihat jalan, justru makin jalannya tertutup. Itu artinya hari ini berhenti untuk bersungut-sungut, karena orang yang bersungut-sungut di kacamata Tuhan sedang menista, memberontak kepada Tuhan, meragukan Tuhan, dan menjengkelkan hatinya Tuhan. Saudara lihat Yosua dan Kaleb, ya, kalau saudara baca, ya, kenapa Yosua dan Kaleb sampai diberi kepercayaan sama Tuhan. Tuhan disenangkan, bahkan Tuhan bilang gini, engkau Yosua dan Kaleb akan jadi satu bangsa yang besar, lebih kuat, diberkati. Saudara lihat kata kuncinya di Bilangan 14 ayat 8 dan 9. Jika Tuhan berkenan kepada kita, ya, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Walaupun musuhmu besar hari ini, berat. Aduh, musuhku berat, masalah keuanganku berat. Ya, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan yang menyertai kita. Janganlah takut, karena musuh pasti akan kita telan habis. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka, tapi yang menyertai saudara dan saya adalah Tuhan yang hidup. Itu yang dipercayai Yosua dan Kaleb. Artinya dia tidak bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Kuncinya Yosua bilang gini, jika berkenan. Artinya yang pertama, daripada bersungut-sungut, lebih baik kita sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Jika Tuhan berkenan, itu yang pertama. Yosua percaya penuh, sekalipun musuhnya memang raksasa, tapi dia percaya penuh bahwa yang menyertai kita jauh lebih besar daripada raksasa yang ada, daripada masalah yang ada di depan mata. Yosua berkata, yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Jangan takut, yang menyertai saudara dan saya hari ini Tuhan yang besar. Yosua dan Kaleb berkata apa? Dengan seperti itu, dia hari itu tidak menjengkelkan Tuhan. Tapi dengan dia hidup sepakat sejalan dengan Tuhan dan percaya, Yosua bisa mencuri hatinya Tuhan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Amin saudara, amin. Jadi hari ini pastikan saudara, tidak usah ragu sama Tuhan lagi. Musuhmu berat, yuk kita semua mau berhenti bersungut-sungut seperti Yosua. Mulai praktek hari ini. Saya ketika baca firman ini saya praktek. Saya bilang gini, ya Tuhan, jika Engkau berkenan untuk memulihkan rumah tanggaku secara
luar biasa. Bagi Tuhan itu kecil. Aku tidak takut kok Tuhan. Yang menyertai wanita itu tidak ada sudah. Tapi yang menyertai aku dan rumah tanggaku Tuhan yang besar. Amin saudara. Itu artinya berhenti bersungut-sungut. Beda loh saudara. Daripada tuh saudara datang sama Tuhan bilang gini, duh Tuhan, kok Tuhan izinkan suami saya gini lagi, keuanganku gini lagi. Kenapa ya Tuhan? Sudah Tuhan, bunuhin aku sekali wis Tuhan, bawaan aku mati Tuhan, biar cepet sudah habis penderitaanku. Beda loh saudara. Kenapa Tuhan tidak bisa sih kembalikan seperti sebelum masa-masa pandemi ini? Mbok cepet dilalukan Tuhan. Kalau enggak masa pandemi ini terus berlalu, hidupku ini makin menderita. Itu membuat hati Tuhan jengkel. Saudara dengan berkata seperti itu, saudara sedang menista Tuhan, memberontak. Di kacamata Tuhan, saudara meragukan Tuhan dan jengkelkan hatinya Tuhan. Beda sama Yosua. Makanya hari ini kalau ada masalah, sudahlah. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, jika Engkau berkenan, ambil duri dalam dagingku. Bagimu kecil kok Tuhan. Dapat sanggup. Tapi biarlah jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Aku tetap mau sabar. Aku tetap tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat keuangan yang diberkati hari ini. Terima kasih Tuhan buat suami yang baik. Terima kasih Tuhan buat pemulihan yang indah yang Kau sudah kerjakan. Beda enggak saudara? Beda enggak? Hati-hati loh saudara. Sungut-sungut itu menjengkelkan hatinya Tuhan. Sungut-sungut itu di pemandangan Tuhan, yaitu memberontak kepada Tuhan. Kalau saudara baca di bilangan, nanti baca sendiri, di 14 ayat 21 dan 24. Hasilnya, saudara ketika Yosua tidak bersungut-sungut, hasilnya Tuhan bilang gini, Engkau akan menikmati janjiku, ku bawa masuk ke negeri yang aku janjikan dan keturunannya akan memilikinya. Kalau saudara bisa mengucap syukur, tidak bersungut-sungut, saudara akan menikmati janji. Itu tadi janjinya buat Abraham, menikmati 2 kali lipat seperti Ayub sampai keturunanmu diberkati. Ya, bilangan 14 ayat 21 sampai 24. Saudara nanti baca bilangan 14, 13-14 dibaca ya. Yang kita bahas hari ini, 3 hal ini. Yuk kita buka bilangan 14 ayat 2 sampai 3. Yang tadi itu bersungut-sungut dari kacamata Tuhan. Ini hari ini yang saya bahas. Bagaimana kalau saudara terus hidup bersungut-sungut? Iblis selalu suka saudara bersungut-sungut. Karena ini kelemahannya kalau saudara suka bersungut-sungut. Yuk kita baca. Bilangan 14 ayat 2 sampai 3. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya mati di tanah Mesir. Lihat ya, orang yang bersungut-sungut selalu bilang yang negatif. Sekiranya mati di tanah Mesir, di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Tuhan, kamu memang tega. Ngapain kok ngirim masa pandemi sampai aku bangkrut, sampai rumah tanggaku cerai gara-gara masa pandemi ini. Suamiku tambah antik, suamiku limited edition, yang tadinya sayang sama saya sekarang muak lihat saya gara-gara Tuhan. Lihat ya, sama loh saudara kasusnya. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang ya, dan istri serta anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bukankah lebih baik hari ini tanpa pandemi? Ya sudahlah Tuhan, hidup di masa sebelum pandemi enak kok. Tapi hari ini tambah susah. Saudara lihat 3 hal. Kalau saudara hidup tidak pernah berhenti untuk bersungut-sungut. Yang pertama, efek dampaknya. Saudara akan berpikir negatif tentang Tuhan dan prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara tidak pernah berhenti bersungut-sungut, iblis selalu paksa saudara untuk memandang fakta, mendengar berita buruk, supaya saudara terus fokus dan saudara tidak bisa move on. Yang kedua, saudara akan terus membanding-bandingkan hidup dengan masa lalu. Kapan mau move on?
Kalau dibanding-bandingkan terus, aduh Tuhan, dulu saya bisa ke luar negeri, liburan kali ini hari raya, saya ingat Tuhan, saya bisa ke Amerika, saya bisa tur sama suami ke Eropa, ke Singapura, jalan-jalan ke Bali. Aduh, tahun ini Tuhan parah, di rumah aja, stay at home, susah terus saudara. Lihat ya, kalau saudara membandingkan hidup di masa lalumu, saudara tidak akan move on lihat janji Tuhan, tidak akan lihat jalan seperti Ayub dipulihkan, tidak akan saudara. Kalau hidupmu tidak pernah berhenti bersungut-sungut, yang ketiga, ingin menyerah, pasti lama-lama coba terlalu banyak bersungut-sungut, pada titik tertentu target iblis give up, menyerah. Aku sudah tidak Tuhan-Tuhanan, aku tidak pelayanan lagi di PD Victory, aku tidak mau ikut Zoom-nya PD Victory. Buktinya mana? Apa yang dikotbahkan Bu Eli? Mana? Tidak ada. Hidupku tambah susah. Ya sudah. Makanya saya bilang, dari kacamata Tuhan, orang bersungut-sungut negatif loh saudara. Jengkel, meragukan Tuhan, menista Tuhan. Dari dampaknya atas hidup saudara sendiri, tidak ada baiknya saudara. Saudara akan berpikir negatif tentang Tuhan dan prosesnya, membanding-bandingkan hidup dengan masa lalu. Yang ketiga, ingin menyerah atau putus asa. Saudara, saya buka kebenarannya 3 ini, supaya saudara tahu apa parahnya kalau bersungut-sungut. Ya, mulai hari ini belajar untuk mengucap syukur. Daripada bersungut-sungut bilang, terima kasih ya Tuhan. Jika Engkau berkenan, Engkau sanggup kok. Engkau itu dahsyat, Engkau itu luar biasa. Aku percaya kok Tuhan. Percaya. Tuhan yang menyertai aku dahsyat. Itu yang saudara lakukan ya. Yang pertama, kalau saudara berpikir negatif tentang Tuhan dan prosesnya, ruginya ini saya buka. Bagaimana Daud berkata di Mazmur 18 ayat 30 ya, catat ya, 31 dan 47. Catat sekali lagi. Mazmur 18 ayat 30, 31 dan 47 ya. Lihat, dengar ini. Karena dengan Engkau, lihat ya, kalau orang tidak bersungut-sungut, dia pasti tidak berpikir negatif, berpikir positif. Lihat saudara, karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ketika iblis paksa hidupmu bersungut-sungut, saudara tidak akan berani melompati tembok-tembok masalah. Saudara tidak akan berani menghadapi gerombolan musuh seperti bangsa Israel, sudah ciut nyalinya. Kenapa? Karena berpikirnya negatif. Saudara lihat rahasianya. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, muliakanlah Allah penyelamatku. Saudara lihat, Daud punya keberanian menghadapi musuh dan tembok-tembok masalah karena dia tahu dia punya Tuhan gunung batuku, dia punya Tuhan yang hidup, dia punya Tuhan yang dimuliakan. Amin. Saudara tahu kenapa iblis paksa saudara untuk bersungut-sungut? Ketika saudara berpikir negatif tentang Tuhan dan prosesnya, saudara akan tidak melihat. Padahal firman berkata apa? Walaupun hari ini musuh masalahmu berat, kamu tahu tidak satu kata rahasia, 3 kata. Jalanku itu sempurna. Jalannya sempurna, itu tadi. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan itu murni, tidak ada bohongnya. Ya dan amin. Yang ketiga, firman berkata apa? Perisai. Tuhan itu perisai bagi semua orang. Yang ketiga, perisainya kuat. Waktu saudara berpikir negatif, iblis itu berusaha mencuri jalannya Tuhan yang sempurna, ikuti jalan iblis, yaitu jalan menuju maut. Hari ini sulit apapun hidupnya, memang ikut Tuhan, jalannya tidak terselami. Tapi jalan itu jalan yang menuju kesempurnaan.
Jalannya ndak instan, jalannya terlihat lemot, lelet, lama, tapi jalan itu the best, saudara. Ndak ada jalan yang terbaik selain ikut jalannya Tuhan. Pikul salib, sangkal diri, sempit, sesak, sedikit lagi yang bisa masuk. Coba bayangin, saudara. Kalau jalannya iblis lebar, ya, gampang, banyak yang diikut. Karena apa? Maut. Siapa yang mau? Lah jalannya Tuhan, jalan hidup bahagia selamanya, ya ikuti. Sempit, sesak, yang dipilih cuma sedikit 3S. Sempit, sesak, sedikit lagi. Ujiannya sulit. Makanya hari ini jangan mau dipaksa iblis berpikir negatif. Tuhan ini memang jahat sudah. Tuhan ini memang kurang kerjaan. Tuhan ini tega. Saya sudah hidup benar. Aduh, jalannya beratnya Bu Eli. Tidak apa-apa. Kebenarannya hari ini. Yuk, jangan bersungut-sungut. Rahasianya, jalannya sempurna. Janji Tuhan, janji untuk sebagai anak-anak Abraham, saudara pasti diberkati seperti Abraham luar biasa. Dipercaya perkara besar, keturunannya diberkati. Itu pasti murni jadi milik saudara dan saya. Selama saudara berpikir positif dan tidak bersungut-sungut. Amin. Amin, saudara. Yang ketiga, dalam keadaan terburuk sekalipun hari ini, keuanganmu minus, tidak ada masalah. Rumah tanggamu pasti aman. Masa depanmu pasti aman. Karena ada perisai Tuhan yang kuat. Amin, saudara. Yuk, semangat. Ya, jadi hari ini bersungut-sungut. Yang kedua, kalau saudara tidak berhenti bersungut-sungut, hidupmu ini cuma membandingkan masa lalu. Enak ya dulu. Saudara lihat kata kunci rahasianya. Yeremia 31 ayat 25 sampai 26. Jadi hari ini yang suka bersungut-sungut, bertobatlah. Yeremia 31 ayat 25 sampai 26. Firman berkata gini, sebab aku Tuhan akan membuat segar orang yang lelah. Lihat ya saudara, setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sebab itu aku bangun dan melihat tidurku menyenangkan. Hari ini jangan tidur terus. Bangkit saudara. Kalau saudara lihat masa lalu, saudara akan tidur terus, tidak bangkit-bangkit, tidak move on. Tuhan bilang apa? Nak, bangkit. Hari ini hidupmu boleh merana. Engkau kelihatannya lelah, capek. Duh Tuhan, sampai masa pandemi setahun lebih kok ya belum berlalu. Ada aja merana, capek, lelah. Saudara jangan lihat, saudara ngucap syukur. Kenapa? Tuhan bilang gini, nak, aku itu janji pasti buat segar loh kamu. Aku pasti memuaskan hidupmu hari ini. Tidak selamanya nak merana, tidak selamanya nak engkau akan capek, lelah, tidak selamanya. Percayalah, hari ini kamu harus move on. Jangan terus lihat masa lalu, tidak lihat nanti jalanku. Hari ini ngucap syukur. Saudara tangkap. Yang pertama itu saudara lihat ya, di Yeremia 31 ayat 13-14. Kenapa hari ini saudara harus mengucap syukur? Yeremia 31 ayat 13-14. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari, beramai-ramai, orang-orang muda, orang-orang tua akan bergembira. Aku Tuhan akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Aku menghibur mereka, menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Keren saudara. Yuk hari ini jangan bersungut-sungut, berhenti ya, berhenti. Kenapa? Saudara harus bangkit bangun melihat hari esok. Yaitu ada kegembiraan di balik perkabungan.
Bahkan kegembiraannya itu bukan lagi sekedar gembira, girang, sorak-sorai, sampai dipuaskan. Saudara akan lihat kebaikan Tuhan. Duh, Tuhan luar biasa ya Tuhan. Ternyata Tuhan, untung saya move on, untung saya ingat firmannya Bu Eli, berhenti bersungut-sungut. Ternyata di masa lalu berlalu dengan kegembiraan di balik perkabunganku. Amin saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara lihat ya, Yeremia 31 ayat 16. Upah apa lagi saudara? Selain kegembiraan di balik perkabungan, ada upah apa lagi? Yeremia 31 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis, matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Ternyata saudara hari ini harus berhenti bersungut-sungut, move on, karena firman Tuhan gini, sudahlah, jangan nangis ya terus-terusan, jangan merenungi nasib. Kamu tahu enggak, di balik air matamu ada upah. Aku tampung loh air matamu. Saudara lihat, jangan terus nangis, sebab untuk jerih payahmu itu ada ganjaran, ada upah. Makanya jangan lihat yang hilang, jangan lihat yang rugi. Dulu suamiku baik loh Bu Eli, cintaku, sekarang pelitnya Bu Eli, kasarnya mulutnya Bu Eli. Sudah, ndak usah dibanding-bandingkan, sudah. Saudara perlu tahu ada upah di balik air mata. Menangis Bombay, hari ini Tuhan bilang gini, nak, move on. Nangis boleh sesaat, tapi bukan nangis merenungi nasib. Buat apa sih takut dengan air mata? Aku lo sudah bilang, ada ganjaran, ada upah di balik air matamu. Takut apa? Makin panjang mencurahkan air mata, makin banyak upah ganjaran yang terbaik. Engkau akan puas nanti. Aku akan tunjukkan kebaikanku nanti. Engkau akan kagum dengan kebaikanku. Amin saudara. Amin. Yang ketiga apa saudara? Lihat Yeremia 31 ayat 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Jangan terus lihat masa lalu. Sudahlah, Tuhan bilang gini, nak, selain ada kegembiraan di balik kedukaan, ada upah di balik air matamu, ada pengharapan di hari esok. Jangan lihat yang lalu sudah berlalu, izinkan hari ini aku bekerja turut di dalam proses hidupmu untuk melihat hari esok yang penuh damai sejahtera, penuh kebahagiaan, penuh pengharapan. Itu sudah janjiku buat orang-orang yang hari ini tidak bersungut-sungut. Di tempat badai, ya sudah, ngucap syukur. Suami tambah galak, ngucap syukur. Hari ini di tempat badai, hari ini ada sesuatu goncangan ekonomi yang tidak pernah terjadi, ngucap syukur. Ingat saudara, ketika saudara bisa mengucap syukur, makanya iblis paksa saudara tinggal dalam sungut-sungut. Karena iblis tahu firman, saudara yang tidak mengenal firman. Makanya firman berkata, umatku binasa karena kurangnya pengenalan akan aku. Hari ini, iblis mau curi apa? Iblis mau curi berkat apa? Ada kegembiraan, ada kebaikan Tuhan di balik perkabunganmu. Itu yang mau dicuri iblis. Dia tidak mau kok lihat saudara bahagia. Dia tidak mau saudara nikmati upah di balik air mata. Saudara, senyatanya kalau saudara tahu di balik air matamu ada ganjaran upah yang besar, iblis mau tidak nikmati itu? Makanya saudara dipaksa untuk bersungut-sungut supaya saudara keluar dari proses. Yang ketiga, iblis tidak mau saudara dan saya menikmati pengharapan hari esok, tidak mau. Padahal Tuhan bilang gini, nak, ada loh hari esok, tidak akan pernah hilang. Percaya, aku itu berjanji masih ada harapan. Nasi sudah jadi bubur Bu Eli, suami sudah punya 2 anak, suami sudah tidak cinta. Tuhan tetap berkata, nak, masih ada harapan. Ini firman saudara, bukan saya yang berkata.
Tuhan berkata, masih ada harapan untuk hari depanmu. Sekalipun rumahmu harus rela dilelang bank, masih ada harapan. Hari ini mungkin ada orang yang divonis sudah tidak ada pengharapan lagi dengan sakitnya. Ada orang yang divonis, mungkin dokter bilang usiamu tinggal 6 bulan. Percayalah, ngucap syukur aja. Kita tidak tahu anugerah Tuhan sampai berapa lama. Mungkin dengan mengucap syukur seperti Nabi Hezkia, saudara diberi perpanjangan 10 tahun, 5 tahun, Nabi Hezkia 15 tahun. Kita tidak pernah tahu dibanding daripada bersungut-sungut. Mungkin hari ini rumahmu dilelang bank, tapi ketika mengucap syukur membuat hati Tuhan tidak jengkel, membuat hati Tuhan disenangkan, membuat hati Tuhan hari ini saudara melihat tidak lagi menjengkelkan, melihat saudara punya sikap percaya, saudara sepakat sejalan dengan Tuhan. Saudara lihat, Tuhan mungkin bisa bilang gini, oh iya ya, walaupun rumahnya dilelang bank, ngucap syukur. Siapa tahu Tuhan segera kirim rumah yang lebih besar dengan cara yang ajaib. Lu tidak tahu saudara. Kita masa pernah tahu saudara. Tapi kita percaya kalau saudara nyenangkan hati Tuhan kelepek-kelepek, apa sih yang tidak bisa Tuhan berikan? Amin saudara. Kita tidak tahu dengan kehilangan rumah satu Tuhan mau kasih apa, kita tidak tahu loh saudara. Kan yang pasti satu pintu tertutup akan banyak pintu yang terbuka. Amin saudara. Yuk yang ketiga, kalau yang pingin menyerah ya, orang yang bersungut-sungut kelamaan itu pasti pengen menyerah. Ada berapa banyak ibu-ibu yang saya evaluasi, banyak ngomel, banyak sungut-sungut suamiku gini, suamiku gini, suamiku gini. Titik tertentu pasti WA-nya gini, Bu Eli saya sudah menyerah, saya sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga ini. Toh keluarga saya juga mendukung kok Bu Eli. Saya ini hari ini Bu Eli masih umur 30 sekian. Saya mau kawin lagi aja Bu Eli. Saya memang salah kawin. Saya salah pilih orang Bu Eli. Memang nasib sial. Tapi saya tahu bahwa saya pasti diberi kesempatan Tuhan untuk pilih orang yang tepat. Saudara hati-hati ya. Makanya hari ini suamimu belum berubah, keuanganmu belum berubah, berhentilah untuk bersungut-sungut. Mengucap syukurlah. Ini loh kata kuncinya, rahasianya. Kalau saudara ingin menyerah, pertimbangkan kembali. Yesaya 51 ayat 5. Yesaya 51 ayat 5 ya. Saudara yang sudah di titik nadir, titik batas ambang kekuatanmu, mengucap syukur hari ini. Ambil keputusan. Yesaya 51 ayat 5 yang berkata gini, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Lihat ya saudara, kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa, kepadakulah pulau-pulau menanti perbuatan tanganku yang mereka harapkan. Hari ini yang kepingin menyerah, saya ini orang yang suka ketika saya baca firman ya, saya selalu ambil kata poin Tuhan itu dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Apa sih kata poin Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau di balik semua ini? Ternyata waktu saya baca Yesaya 51 ayat 5, saudara jangan menyerah. Kenapa? Tuhan bilang gini, nak, kamu tahu enggak ya, dalam sekejap mata loh, keselamatan yang daripada Tuhan itu sudah dekat. Dekat loh, dekat. Hari ini pastikan jangan menyerah. Kalau Tuhan sudah waktunya dekat saudara. Tuhan bilang gini, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku itu akan dekat. Ketika engkau tetap mengucap syukur dan percaya. Hari ini mengucap syukur, percaya ya Tuhan, aku percaya kalau engkau berkenan memulihkan keuanganku kecil. Yang menyertai musuhku sudah tidak ada lagi, tapi yang menyertai aku Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Percayalah, keselamatan itu sudah amat sangat dekat. Amin. Amin saudara. Yang kedua apa saudara? Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Yang kedua, kelepasan dari Tuhan. On the way. Sedang dalam perjalanan. Jangan pikir Tuhan tidak berbuat apa-apa. Setiap kali proses engkau bisa mengucap syukur percaya, itu kelepasannya makin dekat. Kelepasannya on the way. Dan akan tiba. Pada waktunya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin saudara. Yang ketiga apa saudara? Lihat,
Ada perbuatan tanganku yang ajaib yang mereka harapkan. Artinya hari ini, percayalah, dalam sekejap mata keselamatan sudah dekat. Jangan menyerah ya. Yang kedua, kelepasan dari Tuhan sedang on the way. Perjalanan pasti tiba. Yang ketiga, ada perbuatan tangannya yang ajaib. Tangan Tuhan berdaulat. Dia izinkan engkau mengalami kerugian suatu kali. Dia juga akan mengizinkan melalui tangannya mengangkat, memberkati, mempromosikan saudara dan saya seperti seorang Yusuf. Dari penjara, dihina, dimasukkan sumur, difitnah. Hari itu Tuhan bawa promosinya menjadi orang yang penting di Mesir. Siapa yang sangka? Tidak ada yang sangka. Mungkin hari ini hidupmu terhina dengan aib yang terjadi dalam hidupmu. Ada kebangkrutan, ada perselingkuhan, ada satu aib yang membuat saudara harus menjual rumah dan itu membuat saudara harus terpukul. Mobilmu yang mewah harus diganti dengan mobil yang sangat-sangat murah, sangat-sangat sederhana. Rumah mewahmu jadi rumah SSSS, RSSS, rumah sangat sederhana, selonjor saja susah. Ya, kita percaya hari ini, pastikan jangan menyerah saudara. Jangan pernah menyerah. Karena dengan menyerah, saudara tidak akan melihat janji Tuhan. Saudara perlu tahu, saudara dan saya siapa? Adalah keturunan Abraham, Galatia 3 ayat 29, yang berhak menikmati janji-janji Tuhan. Kalau saudara menyerah, saudara tidak akan menikmati janjinya Abraham, yaitu diberkati luar biasa, keturunannya diberkati, dipercaya Tuhan sebagai bapak orang benar, bapak orang beriman, yaitu ada banyak perkara-perkara besarnya Tuhan. Rugi saudara. Saya sudah selesai dengan semua ini, saya mungkin tidak keburu ya. Saya akan lanjutkan besok bagaimana kunci mengucap syukur ya. Terpaksa saudara, karena waktunya berjalan terus. Kalau saya bahas apa keburu ya. Coba ya saudara, masih ada 15 menit. Coba supaya besok bisa ganti topik ya. Jadi 3 hal saya akan review bagaimana hari ini kuncinya kalau saudara tidak berhenti bersungut-sungut di mata Tuhan apa saudara? Saudara sedang memberontak, saudara sedang meragukan Tuhan, saudara sedang menjengkelkan. Lebih baik seperti Yosua dan Kaleb, yaitu sejalan dengan Tuhan, percaya penuh sehingga Tuhan akan mempercayakan banyak hal janji Tuhan. Dan di mata saudara sendiri, kalau saudara tidak berhenti bersungut-sungut, ruginya yaitu yang pertama, saudara akan berpikir negatif tentang Tuhan dan prosesnya, padahal proses Tuhan itu indah, jalannya sempurna, janjinya yaitu murni, perisainya begitu kuat. Saudara tidak akan menikmati ini. Yang kedua, saudara kalau suka membanding-bandingkan hidup di masa lalu, saudara juga akan mengalami kerugian. Ruginya apa? Saudara tidak akan lihat kebahagiaan, kegembiraan di balik kedukaanmu, saudara tidak akan lihat. Saudara tidak akan lihat upah di balik air matamu. Yang ketiga, saudara tidak akan lihat ada pengharapan di hari esok. Makanya yuk ucap syukur ya. Yang keempat, kalau menyerah rugi, karena sebentar lagi keselamatan daripada Tuhan itu sekejap ya. Sekejap mata itu gini loh saudara, buka tutup. Baru mikir belum, tiba-tiba ada berita sukacita. Itu tadi, surprise, door prize, mujizat. Sekejap mata kan, baru mikir, tiba-tiba gini, ada berita, mungkin tiba-tiba suami saudara telepon, mama ada berita loh ma, ternyata ma ada orang yang mau sponsori kita, usaha kita, dibeli, dipinjemi uang untuk usaha, wow, tanpa bunga. Nah itu sekejap saudara, tiba-tiba baru berpikir ngucap syukur, percaya, tiba-tiba sekejap mata itu gitu, baru buka, tiba-tiba ada telepon masuk, baru buka, tiba-tiba suamimu bilang gini, maafin aku ya selama ini, berikan saya kesempatan untuk saya jadi suami yang baik. Loh, wunus, tidak ada yang tahu saudara, cara Tuhan itu keren, amin saudara. Yang ketiga, ada perbuatan tangannya yang ajaib, itu tadi ya, surprise, door prize, keajaiban ya. Makanya jangan menyerah ya. Yuk ngucap syukur itu gimana saudara? Mazmur 50 ayat 23a ya. Daripada bersungut-sungut, yuk ngucap syukur. Ini kuncinya, mengucap syukur. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku.
Ternyata kalau kita berhenti bersungut-sungut, kita ngucap syukur, kita itu memuliakan Tuhan. Makanya tadi menyenangkan hati Tuhan, Tuhan kelepek-kelepek, Tuhan akan berikan yang terbaik. Amin saudara. Yuk bagaimana hari ini kunci mengucap syukur, saya singkat P3K. Bagaimana bersyukur yang memuliakan Tuhan? P3K. Yuk kita buka Mazmur 52 ayat 11 ya. Kita baca Mazmur 52 ayat 11. Gampang kok, P3K ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Tapi ini bukan saudara. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Lihat ya, sebab engkaulah yang bertindak. Daud berkata gitu, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Hari ini kita bersyukur P yang pertama, yaitu karena perbuatannya. Bertindak itu apa? Dia sedang pembelaan perbuatannya, yaitu dia sedang memperjuangkan perkaranya. Hari ini percayalah P yang pertama, aku hendak bersyukur sebab engkaulah yang bertindak. Artinya perbuatannya yang dahsyat itu yang harus saudara syukuri. Masalahmu belum selesai. Saudara harus bisa seperti Yosua dan Kaleb. Tuhan, aku mengucap syukur. Karena aku percaya kok Tuhan, walaupun suamiku hari ini tidak setia, keuanganku hancur-hancuran, tapi aku percaya perbuatanmu dahsyat Tuhan. Engkau sedang memperjuangkan perkaraku. Aku bersyukur engkau pasti bertindak. Perbuatanmu, engkau bertindak. P yang pertama, perbuatannya. Dia sedang memperjuangkan perkara saudara. Dia sedang bertindak. Amin. Waktu saudara mempercayai bahwa dia sedang bertindak perbuatannya, percayalah dia pasti genapi semuanya. Karena saudara percaya. K yang pertama, saudara lihat, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya. K yang pertama yaitu kebaikan. Saudara hari ini dipaksa Tuhan bersyukur, bukan bersungut-sungut. Saudara bilang gini, aku bersyukur karena aku tahu di balik keuanganku pasti ada kebaikan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin, amin saudara. Amin, saudara percaya P yang pertama adalah perbuatannya untuk bertindak. K yang pertama adalah kebaikan. K yang kedua, yuk kita baca Mazmur 107 ayat 8. Biarlah, Mazmur 107 ayat 8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. K yang kedua, kasih setia. Hari ini bersyukur bukan karena keuanganmu, masalahmu pulih, tapi bersyukur saudara bilang gini, Tuhan, aku percaya. Tiap aku buka mata, aku melihat kasih setia Tuhan. Percayalah, kasih setia Tuhan lebih besar dari keuanganmu. Kasih setia Tuhan lebih besar dari suamimu yang selingkuh. Kasihnya lebih besar dari kasih suamimu yang lagi selingkuh. Kasih setia Tuhan lebih besar dari penyakit kankermu. Saudara perlu bersyukur karena itu. Yang terakhir, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Yang ketiga adalah keajaiban. Kalaupun hari ini dunia berkata sulit, sukar, susah, ya mungkin orang bilang gini, jalan depan laut loh ya, belakang tentara Israel. Mana mungkin sulit, susah. Hari ini ngucap syukurlah. Apa yang sulit bagi dunia, susah mana mungkin. Percayalah ketika saudara bersyukur, Tuhan bilang gini, nak, karena kamu bersyukur, karena kamu percaya seperti Yosua dan Kaleb, aku akan buat keajaiban. Itu K yang ketiga. Saudara bersyukur karena P3K. Yaitu yang pertama ada perbuatannya, dia sedang melakukan pembelaannya untuk bertindak. Amin. K yang pertama adalah, yaitu apa? K yang pertama tadi adalah kebaikannya. K yang kedua kasih setianya. K yang ketiga adalah keajaibannya. P3K. Hari ini berhenti bersungut-sungut, mengucap syukurlah, karena ketika saudara mengucap syukur, Tuhan akan bilang gini, aku akan menunjukkan pembelaanku.
ada perbuatannya untuk bertindak. Amin. Yang kedua, kasih setiaku akan aku nyatakan di saat kelemahan mula. Engkau akan melihat kebaikan ketika engkau mengucap syukur dan percaya. Bahkan kalau jalan sudah mentok, sudah sulit mana mungkin, tenang. Keajaibanku akan aku lakukan karena aku melihat mulutmu selalu bersyukur dan percaya. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya akan kesaksian dikit P3K, gampang ya, bukan pertolongan pertama pada kecelakaan ya, P3K. Terbalik ya saudara, P3K berarti PK3 ya saudara, terbalik, maaf saudara, PK3 ya. Perbuatannya untuk bertindak, kasih setia, kebaikan, keajaiban. PK3 ya, kebalikan saudara. Hari ini saudara tahu saya mau saksi sedikit karena waktunya sudah tidak cukup, nanti saya lanjutkan besok ya. Saudara tahu saya kasih karunia karena Tuhan itu selalu tahu melihat saya itu selalu mengucap syukur saudara. Hari itu saya itu berpikir gini, Tuhan gimana ya caranya saya tuh ngatur waktu sementara saya harus beda waktu. Saya bingung kalau waktunya Zoom. Di sini itu jam 5 subuh saudara, saya harus bangun itu setengah 5 subuh. Sementara saya itu kalau tidur karena menyesuaikan jam Indonesia, saya paling tidur paling bisa pagi itu jam 2 malam ya, karena masih jawab di konseling orang, masih siapkan renungan di grup, masih terima chat, balesi chatnya orang, sehingga jam 2 itu jam paling awal kadang-kadang ya, kecuali saya ketiduran. Tapi ketika saya mikir gimana caranya, saya juga takut di satu pihak kan hari ini musim COVID, kalau kurang tidur buat kesehatan saya juga tidak baik. Katanya saya sudah umur, mami harus jaga. Saudara tahu, ketika saya mengucap syukur, saya percaya sama Tuhan. Tuhan itu baik saudara, buat mujizat dalam hidup saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, yaitu tadi, surprise-nya datang saudara. Mujizatnya datang, saudara tahu. Saya walaupun tidur jam 2, harus bangun setengah 5, tidak ada kepala pusing ya. Paling kalau saya lagi Zoom saudara lihat saya itu nguap-nguap, maklum ya saudara, maklum saya nguap-nguap karena baru tidur 2,5 jam, tapi saya bisa khotbah dengan baik kan, itu kasih karunia. Setelah saya khotbah itu tidak langsung tidur, ada orang telepon, saya terus jawab sampai jam 8 pagi di sini saya mulai siap tidur. Logikanya susah ya tuh saudara, tapi ketika saya cuma bilang gini, Tuhan aku mengucap syukur kok. Aku percaya Tuhan itu pasti memberikan saya kemudahan. Selama saya di sini hampir 1 bulan lebih, saudara tahu, mau tidur jam berapapun, tidurnya gampang saudara. Bangun lagi ke toilet misalnya, ada WA, ada konseling masuk, saya jawabi lagi. Saya masih ngantuk, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Aku percaya kalau Tuhan mau kasih kemudahan saya, boleh tidur ya Tuhan. Tidur lagi, gampang saudara. Kadang-kadang bisa 4 kali bangun tidur, tapi dengan mudahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mujizat, surprise yang kedua. Saudara tahu saya juga kasih karunia, saya sudah selesai vaksin di sini. Sudah vaksin yang kedua. Vaksin yang kedua, hari Jumat yang lalu, itu berbarengan dengan waktunya. Saya malam Zoom, Sabtunya harus IG Live. Otomatis saya juga harus khotbah. Dan menurut pengalaman dari anaknya saya yang sudah selesai sudah selesai vaksin 2, itu sakit semua. Bahkan anak saya yang pertama tidak bisa tidur, yang kedua juga nafasnya sesak, teman saya juga, anak saya yang ketiga juga pusing kepala. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan gimana ya caranya? Saya harus khotbah loh Tuhan 2 kali. Belum minggu saya ada jadwal gereja di sini, saya harus onsite saudara. Saya harus datang, saya harus punya kesehatan prima. Saya ngucap syukur, saya tidak lama-lama saya tetap percaya. Saudara tahu, mujizat. Anak saya sampai bilang gini, Mami hebat, setelah vaksin kedua. Orang lain sakit, saya tidak sakit sama sekali. Justru tidur saya panjang saudara. Ngantuk, makannya enak, tidurnya pules. Ditanya, Mami sakit? Enggak. Padahal dia bilang, kok bisa ya? Lah Mami kan lebih tua. Lah kok kita ini yang muda kalah sama Mami kesehatannya. Sudah tangkap. Saya cuma balap.
Karena saya yang menyertai adalah Tuhan yang besar. Saya dapat surprise, saya dapat mujizat, saya dapat door prize. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya sudah habis saudara. Yuk kita berdoanya singkat ya, besok dilanjutkan lagi. Bapa, kami mengucap syukur hari ini firman-Mu berkata berhenti bersungut-sungut. Kami mau belajar untuk mengucap syukur karena kami tahu melalui rahasia firman-Mu kami tidak mau dicuri oleh iblis. Kami akan menikmati kemenangan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami. Biarlah hari ini kami mau terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai. Hari ini yang sakit sembuh, yang mengalami masalah keuangan dibukakan jalan keluar, yang mengalami masalah rumah tangga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai ketemu besok Zoom saya yang akan khotbah. Mulai praktek mulut ditutup rapat. Ingat, berhenti bersungut-sungut, karena sungut-sungut itu membuat hati Tuhan jengkel, meragukan Tuhan, sedang memberontak, nanti tidak dapat apa-apa. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, God bless.